Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa? Wah, pasti kabarnya semuanya baik-baik ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Jadi anak-anak boleh siapkan bukunya, boleh siapkan alat tulisnya ya. Oke, tentunya pada kesempatan pelajaran hari ini Bapak harap anak-anak didampingi bersama dengan orang tua atau kakak yang di rumah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa ya. Oke, semuanya kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Ya, sikap berdoanya adalah tangannya dilipat dan matanya ditutup. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar, beri kami kepintaran, kecerdasan, sehingga materi pembelajaran hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semuanya. Pada kesempatan hari ini anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita mau nyanyi lagu Murid Yesus ya. Oke, semuanya pasti paham. Dan semuanya kalau misalnya ada yang belum paham, boleh sama-sama belajar. Oke ya, selamat memuji Tuhan. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Nah, tadi semuanya sudah dengar pujian ya. Tadi pujiannya, bagaimana pujiannya? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Nah, nanti anak-anak bisa lanjutkan sendiri ya. Kalau misalnya belum hafal, nanti anak-anak bisa dengarkan untuk menghafalkan. Kalau misalnya mengalami kesulitan, nanti bisa minta bantuan kepada mama papa yang ada di rumah atau kakak yang ada di rumah ya. Oke anak-anak, hari ini Pak Yosafat akan memberikan materi, menjelaskan tentang kisah Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Oke, nanti Pak Yosafat akan jelaskan melalui video. Anak-anak cukup melihat dan mendengarkan dan memperhatikan setiap materi yang Pak Yosafat berikan. Oke, nanti di akhir video Pak Yosafat akan menjelaskannya. Oke, selamat menonton semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan.
Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya. Wah, tadi ceritanya sangat seru sekali ya. Di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus berjumpa dengan siapa anak-anak? Dengan Petrus. Ya, betul, berjumpa dengan Petrus ya. Petrus adalah seorang nelayan pada saat itu. Kesibukannya hanya di laut ya. Nelayan itu tugasnya apa? Kerjanya apa nelayan ya? Nelayan itu kerjanya dia mencari ikan ya. Jadi mencari ikan, jadi pekerjaannya setiap hari di pesisir. Nah, ketika Petrus sedang membersihkan jalannya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, Petrus, maukah engkau menjadi penjala manusia ya. Pertamanya Petrus merasa ragu. Wah, maksudnya Tuhan Yesus ini bagaimana ya? Kok saya dari penjala ikan disuruh menjadi penjala manusia? Petrus bingung, tidak tahu ya. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan Petrus di tengah laut ya, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus, tebarkan jalamu ya. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk menebarkan jalannya, apa yang terjadi anak-anak? Si Petrus dapat ikan yang sangat banyak sekali ya. Yang tadinya Petrus mencari ikan berhari-hari tidak dapat ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan, Petrus mendapatkan ikan yang jumlahnya sangat banyak, bahkan perahunya hampir tenggelam. Ketika itu Petrus baru menyadari bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, yang sangat hebat ya anak-anak ya. Nah, dari situlah Tuhan Yesus terus melakukan perjalanannya sehingga Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid yang lainnya. Nah, total murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Nanti kita sebutkan bersama-sama nama murid-murid Tuhan Yesus. Oke? Oke, anak-anak, sekarang kita akan menyebutkan 12 murid Yesus ya. Bapak harap semuanya bersuara di rumah. Nanti boleh minta bantuan mama papa di rumahnya untuk videoin. Kalau misalnya handphonenya ada 2 ya. Tapi kalau memang mengalami kesulitan juga nggak apa-apa ya. Jadi Bapak harap semuanya bisa bersuara ya nanti ya ketika kita menyebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus. Ayo kita semuanya sama-sama sebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus. Nama 12 murid Yesus: Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes,
Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Wah, bagaimana tadi? Apakah semuanya bisa menyebutkan 12 murid Yesus? Wah, pasti semuanya bisa ya. Kalau mengalami kesulitan, nanti boleh minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah. Baik mama papa atau kakak yang ada di rumah ya. Oke, untuk kesempatan selanjutnya anak-anak, Pak Yosafat akan memberikan kegiatan. Yang pertama, anak-anak siapkan bukunya dan alat tulisnya, bisa pensil atau pulpen ya. Setelah itu, kita akan tuliskan dua nama tokoh Alkitab. Yang pertama Tuhan Yesus dan yang kedua muridnya bernama Petrus ya. Jadi nanti Pak Yosafat akan tampilkan per hurufnya ya, misalnya Y, E, S, U, S sampai akhirnya membentuk nama Yesus. Nanti anak-anak boleh ikutin bentuk hurufnya di bukunya masing-masing ditulis. Nanti kalau sudah selesai boleh difoto dan dikirimkan ke WA Pak Yosafat. Oke, sama-sama kita perhatikan videonya dan anak-anak boleh ikutin setiap bentuk huruf yang Pak Yosafat tampilkan di video ya. Baik, kita akan mulai aktivitas kita. Yang pertama, kita akan menuliskan nama Yesus dan selanjutnya akan menuliskan nama Petrus. Jika anak-anak mengalami kesulitan, boleh minta bantuan kepada orang tua di rumah atau kepada kakak yang ada di rumah ya. Oke, anak-anak boleh perhatikan di layar videonya supaya tidak bingung. Kita mulai dari nama Yesus terlebih dahulu ya. Saat kita menuliskan nama Yesus, yang pertama kita akan menuliskan huruf Y. Coba perhatikan bentuk huruf Y-nya. Oke. Selanjutnya adalah huruf E yang ada di samping gambar ya. Huruf E, perhatikan huruf E-nya. Jika mengalami kesulitan, boleh minta bantuan orang tua di rumah ya. Selanjutnya adalah huruf S, boleh perhatikan huruf merah yang di samping gambar. Huruf S boleh ditulis di bukunya. Selanjutnya huruf U, boleh perhatikan huruf U boleh ditulis di bukunya. Dan yang terakhir huruf S boleh ditulis di bukunya, huruf S. Dari huruf yang anak tulis tadi akan membentuk sebuah nama yaitu Yesus. Sekarang kita akan menuliskan nama murid Yesus yaitu Petrus. Huruf pertamanya adalah P. Coba anak perhatikan huruf P-nya, boleh disalin di bukunya. Yang kedua adalah huruf E, boleh disalin di bukunya. Selanjutnya adalah huruf T. Selanjutnya adalah huruf R. Selanjutnya adalah huruf U. Dan yang terakhir huruf S. Ketika sudah digabungkan maka akan menjadi sebuah nama yaitu Petrus. Oke. Nah, tadi anak-anak kita sudah belajar dan membuat kegiatan. Nanti hasil kegiatannya boleh difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Pak Yosafat ya. Oke anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, mata yang ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat pembelajaran hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.